hadirat-Mu, jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat kembali bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus melalui pelayanan garam di program PIK atau pengajaran iman Kristen. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas satu sosok yang namanya Raja Yotam. Raja Yotam ini adalah, sekali lagi kita membahas raja-raja yang ada di selatan ya. Israel, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Yang utara itu ibu kotanya Samaria, yang selatan ibu kotanya Yerusalem. Yang utara biasanya disebut dengan Israel, kalau di dalam Alkitab. Kalau yang selatan biasanya disebut sebagai Yehuda atau Efraim. Biasanya menggunakan kata itu, Yehuda atau Efraim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah melihat beberapa raja-raja. Mari kita hari ini, malam hari ini, melihat Raja Yotam yang terdalam 2 Tawarik pasal 27. Tawarik pasal 27, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Raja Yotam ini ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 juga, 32 sampai 38 ayatnya. Sedangkan di 2 Tawarik ya, agak panjang sedikit, satu ayat lebih panjang ya. Di dalam 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9. Nah, kita membaca dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-27. Mari saya undang Bapak Ibu untuk membacanya. Di dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 namanya. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengandalkan banyak pembangunan pada tembok, mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng, serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, pimpinlah perenungan pemikiran kami malam hari ini. Biarlah pemikiran dan perenungan kami malam hari ini tidak sekedar satu pertemuan rutin, tetapi ketika kami menggali, kami melihat keindahan Tuhan, keagungan dan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami manusia yang berdosa ini. Kami melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan kiranya ketika kami belajar, kami mengingat satu peristiwa, bagaimana berapa besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, raja di atas segala raja. Ketika kami belajar, kami melihat raja demi raja, pemimpin demi pemimpin, orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai, tetapi mereka tidak setia. Kiranya itu tidak terjadi atas kami yang belajar pada malam hari ini. Kiranya itu dihalaukan, dan Roh-Mu yang kudus boleh terus menuntun kami satu langkah demi satu langkah, sehingga kami menuju serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa, inilah sembahyang kami. Mari pimpin dan berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Yotam adalah Raja Yehuda, ya, kerajaan selatan. Dia adalah anak Usia, Raja Usia. Minggu lalu kita sudah lihat Raja Usia. Dia penguasa kerajaan selatan sekitar tahun 750-an sebelum Masehi. Yang dia juga hidup sejaman dengan Nabi Hosea, Yesaya, dan Mika. Jadi Yotam ini hidup sejaman dengan, sekali lagi, 3 nabi, Hosea, Yesaya, dan Mika. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ia tidak terganggu dengan kondisi ayahnya yang diasingkan karena sakit. Pada waktu ayahnya, Raja Usia, minggu lalu kita sudah bahas, tidak taat, berubah setia, lalu mengambil alih tugas imam, padahal dia adalah seorang raja. Akhirnya, bapaknya terkena kusta, saudara-saudara. Bapaknya terkena kusta, dan akhirnya diasingkan. Akhirnya mati sampai pada pengasingannya itu, pada hari pengasingannya. Dan ketika Usia meninggal, maka Yotamlah yang diangkat menjadi raja. Dia sudah menjadi kepala istana pada waktu bapaknya itu diasingkan, ya. Dan saudara-saudara, akhirnya dia tidak mau mengikuti langkah jejak ayahnya. Namun, saudara-saudara, dia ditulis di dalam Alkitab, baik di dalam Raja-Raja maupun 2 Tawarik, ya, dia gagal meniadakan bukit-bukit pengorbanan, tempat mempersembahkan korban kepada Baal. Dia dianggap gagal. Namun demikian, Alkitab mencatat, saudara-saudara, Yotam ini membangun gerbang, ya, atas Bait Allah. Dia membangun pintu gerbang Bait Allah. Dan dia juga memperkokoh kota-kota kubu. Dia perkuat kota-kota itu. Dia bersiap untuk menghadapi perang di saat dia sedang jaya, di saat dia sedang diberkati. Dia memperluas kerajaan wilayah Yehuda, sehingga dia mampu menundukkan Bani Amon. Ya, tadi kita sudah baca, Bani Amon itu tunduk kepada dia, dan Bani Amon, saudara-saudara, itu harus memberi upeti kepada dia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pelajaran apakah yang bisa kita ambil
dari kehidupan Yotam ini. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat bagian yang pertama. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Yotam belajar dari masa lalu. Yotam belajar dari sejarah. Minggu lalu sudah saya singgung, saudara. Bagaimana raja-raja itu berulang-ulang melakukan kesalahan. Berulang kali melakukan ketidaksetiaan. Sejarah sepertinya mengulang. Sejarah tidak pernah terulang, saudara-saudara. Tetapi peristiwa-peristiwa di dalam sejarah seolah-olah mengulang, sebetulnya adalah karena manusia sendirinya tidak mau belajar di dalam sejarah itu. Nah, Tawarik kita sudah belajar. Sebelum Yotam, saudara, kita belajar 3 raja sebelumnya selalu ditandai hal yang sama, saudara. Hal yang sama itu apa? Yaitu pemerintahannya itu selalu menjadi katakanlah 2 sesi gitu ya, 2 masa gitu ya, terbagi 2. Yang pertama adalah masa mereka setia kepada Tuhan, lalu mereka diberkati, lalu masa yang kedua, sesi yang kedua, mereka tidak setia, dan akhirnya mereka gagal, mereka jatuh, mereka dibuang, mereka dibunuh, mereka terbunuh, begitu ya. Nah, ini selalu, saudara-saudara ya, 2 ini. Tetapi kita tidak melihat tadi Yotam. Yotam tidak demikian, saudara-saudara. Yotam tidak ada masa seperti itu. Nah, ini yang menarik. Mengapa? Karena dia belajar dari sejarah. Dari mana kita bisa tahu hal ini, saudara-saudara? Dari ayat yang kedua, pasal 27 ayat yang kedua. Kalau saudara perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Nah, ini saudara, bagian ini saudara perhatikan. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Nah, saudara-saudara masih ingat kan minggu lalu kita membahas Usia itu memasuki bait Tuhan. Usia itu melakukan tugas yang harusnya imam dilakukan. Tetapi di sini ada catatan, Yotam tidak memasuki bait Tuhan. Yotam tidak lancang. Dia tidak mau memasuki bait Allah, melakukan tugas imam seperti yang dilakukan oleh Usia ayahnya. Saudara-saudara, raja dan imam, nabi itu diurapi. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Maka saudara-saudara, ada kalimat yang pendek, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Berarti Yotam mengambil pelajaran yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya terkena sakit kusta, ayahnya akhirnya diasingkan, dan ayahnya akhirnya mati di dalam pengasingannya. Lalu ada raja-raja yang lain yang juga tidak setia, akhirnya dibunuh, akhirnya terbunuh. Tidak demikian oleh Yotam, karena dia belajar dari sejarah. Lalu kalau saudara lihat, di dalam ayat yang ke-6, saudara-saudara, itu juga menarik ayat yang ke-6 ya. Turunkan Pak, ayat yang ke-6, itu ada yang menarik. Kalau saudara lihat, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Sehingga dia tetap setia. Dia tetap taat kepada Allahnya. Kenapa? Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kata mengarahkan itu digunakan kata yang sama, saudara-saudara, yang ada di dalam Amsal Soleman, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-29. Itu katanya yang sama, saudara. Ada dalam bahasa Ibrani, begini bunyi firman Tuhan, orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Ini saudara-saudara. Kata mengarahkan tadi, itu sama kata itu artinya juga mengatur jalannya. Jadi mengarahkan hidupnya, mengatur jalannya. Satu tindakan sengaja
yang dipersiapkan untuk mengikuti peraturan yang sudah ada sehingga dia aman. Itu artinya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara turunkan Bible. Kita lihat di dalam versi-versi yang lain, di dalam ESV dan NIV, saudara-saudara. ESV menggunakan kata he ordered his way. Dia mengatur jalan-jalannya. Atau dia berjalan dengan tetap setia. Ya. He walked steadfastly. Dia berjalan dengan setia. Di dalam jalan-jalan yang sudah diatur oleh Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Jadi, saudara-saudara, Yotam di sini melakukan sebuah tindakan yang mengarahkan, yang mempersiapkan, yang mengatur secara tetap, secara terus-menerus, saudara-saudara. Itu sebabnya saya berikan tema dia, setia, dia taat dan setia. Nah ini saudara-saudara, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kata mengarahkan ini, saudara-saudara, juga di dalam bahasa Ibrani memiliki aspek itu satu kesengajaan, bukan asal-asalan, tidak, saudara-saudara. Satu kesengajaan, satu perencanaan, satu perenungan, saudara-saudara. Dipikirkan masak-masak, ya. Lalu diatur lebih dulu, saudara-saudara. Diatur, dipersiapkan, diatur lebih awal, ya. Diatur sejak awal. Ada siap sedia, saudara-saudara. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Ini bukan ya kebetulan lah saya belajar gitu ya sudahlah akhirnya saya mengarahkan tidak saudara. Tetapi ini sebuah kesengajaan, satu persiapan yang matang, satu persiapkan dengan baik, saudara. Belajar dari pelajaran yang sebelumnya. Kemanakah arah hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudara? Kemanakah saudara mengatur jalan kita? Kepada Tuhan? Atau yang lain? Atau banyak kejadian-kejadian yang terus mengulang-ulang lagi, saudara, masuk di dalam hal yang sama lagi, bergumul dengan persoalan yang sama yang sudah pernah dicatat di dalam kitab suci. Saudara mempersiapkan diri enggak dengan belajar firman Tuhan? Saudara mempersiapkan diri enggak dengan rela mau dituntun oleh Tuhan? Saudara dengan sengaja enggak memikirkan masak-masak? Oh, kalau Raja Yotam begini, kalau Raja Usia begini, kalau Raja Yoas begini, kalau Raja Yoahas begini, kalau Raja Manasye begini, Raja Daud begini. Saudara belajar firman itu bukan sekedar satu pembacaan rutin, tetapi saudara sedang mengarahkan hidupmu dan hidupku kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan firman. Tidak bisa dengan yang lain. Dengan apa? Dengan firman. Saudara-saudara, saudara mau mengarahkan hidupmu lewat apa? Lewat motivasi-motivasi. Motivasi-motivasi yang sementara. Saudara-saudara, ketika motivatornya itu ada, saudara bisa bertahan. Tetapi ketika motivator itu tidak ada, saudara akan ikut hanyut. Tetapi firman Tuhan ini kekal. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Dia akan digenapi dan menggenapkan di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, kemana saudara mengarahkan hidup ini? Kemana saudara mengarahkan hidup anak-anak saudara, pasangan saudara, rumah tangga saudara? Apakah saudara tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan orang tua yang ada di dalam kitab suci ini? Maka saudara-saudara, akhirnya saudara, kita itu menjadi satu bagaikan rantai, bahasanya sekarang itu lingkaran setan gitu ya, yang sulit diputuskan.
sulit diputuskan. Tetapi Alkitab justru mengajarkan kepada kita, dosa itu dapat diatasi oleh campur tangan Tuhan. Dosa itu dapat diatasi oleh intervensi Tuhan. Maka saudara dan saya harus mengarahkan diri saudara kepada Tuhan. Nah, mintalah anugerah, mintalah dan biarkan Tuhan, izinkan Tuhan dengan rohnya yang kudus itu bekerja di dalam diri saudara, mengkoreksi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dipersiapkan, saudara diarahkan, saudara dipersiapkan sejak awal untuk menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki kita, yaitu apa? Kristus. Kita ini diumpamakan sebagai mempelai wanita, Kristus diumpamakan adalah mempelai laki-laki. Dan kita sedang dipersiapkan itu. Maka kenakanlah kekudusan, kenakanlah firman, kenakanlah ketopong iman itu, saudara-saudara. Segala perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui firman. Bapak, Ibu, kesetiaan dan ketaatan itu memerlukan sebuah usaha. Sebuah persiapan hati. Pemikiran yang dalam. Serta pengaturan-pengaturan lebih awal, saudara. Harus lihat, saudara. Bagaimana supaya saudara setia, saudara tidak bisa asal-asalan. Saudara harus persiapkan. Saudara mau menikah kan perlu persiapan. Saudara perlu pacaran. Pacaran itu adalah bagian dari persiapan untuk saudara memasuki satu relasi yang lebih jauh, tanggung jawabnya lebih berat lagi. Sehingga saudara dan saya tidak bisa asal-asalan. Ya, tentu saudara-saudara, kalau saudara lihat ya, Sundoro, kalau kita belajar dari sejarah, itu kan ada hal yang menyakitkan ya. Kalau kita belajar dari sejarah itu bisa saja menyakitkan. Oh betul, saudara-saudara. Kadang-kadang sejarah itu mengingatkan kita kepada kekelaman. Ada orang yang mengalami trauma. Ketika kita bercerita tentang sesuatu hal, masa lalunya, orang itu bisa ketakutan, orang itu bisa sedih, orang itu bisa marah, karena dia memiliki satu kekelaman, kesakitan, kedukaan, yang sulit saudara dan saya bayangkan. Sehingga ketika berbicara masa lalu, bicara tentang sejarah, itu bisa juga menjadi sebuah ketakutan. Atau yang kita kenal adalah fobia. Ya. Ada orang, saudara ya, memang memiliki fobia bila menyangkut sejarah. Dan ada pendapat, saudara, yang mengatakan bahwa studi sejarah itu tidak benar-benar masuk akal. Sundoro, kamu ngajak kita belajar dari sejarah, tidak masuk akal. Kenapa? Ya, tunggu memang, saudara-saudara. Kalau saudara belajar sejarah itu memang tidak masuk akal kok. Sampai saudara satu titik ya, saudara mengalami kedewasaan, baru saudara mengerti pentingnya sejarah. Karena memang otak kita itu, saudara-saudara, itu tidak memiliki kemampuan sampai, saudara-saudara, satu titik ya. Kita mengalami, kita menghadapi, baru itu menjadi satu peristiwa yang kita tidak bisa lupa. Saudara masih ingat kan ya? Saudara, saya dulu termasuk ya, saudara. Saya nggak tahu saudara bagaimana. Saya salah satunya, saya termasuk. Dulu kalau pelajaran sejarah itu paling males, paling tidak menarik. Paling tidak menarik. Dulu selama saya sekolah itu pelajar sejarah itu, aduh ngapain ini belajar Ken Arok, Ken Dedes, Ken apalah, sing Ken lah apa, saya pikir apa gitu. Lalu belajar itu undang-undang 5 dan lain sebagainya, peristiwa 7. Saya pikir so what gitu ya. Saya waktu SD, SMP, SMA, so what? Untuk apa? Memang, saudara-saudara, tidak memiliki koneksi, karena memang pemikiran kita masih belum dewasa. Nah ini, saudara-saudara, kita belum menangkap makna itu, saudara-saudara. Maka saudara dan saya, kalau tidak belajar dalam sejarah, ya saudara akan mengulangi hal yang sama. Dan kedewasaan kerohanian seseorang itu juga bisa diukur dari apa? Belajar dari sejarah. Sejarah apa? Sejarah karya Tuhan. Sejarah penebusan Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita ini.
saya ada kutip, seorang penulis Kristen itu mengatakan, jika Anda tidak tahu sejarah, maka Anda tidak tahu apa-apa. Anda adalah sehelai tahun yang tidak tahu kalau saudara itu bagian dari pohon itu. Saudara terlepas dari pohon itu. Jika mengabaikan sejarah membuat kita tidak mendapatkan nutrisi kebijaksanaan dan perspektif yang disediakan oleh sejarah itu. Saudara memang sedang daun itu terlepas, saudara tidak mendapatkan lagi supply makanan yang kuat, yang sehat, yang membuat saudara hijau. Melalui sejarah Alkitab lama, tapi dalam kemasan yang baru, saudara. Prinsip-prinsipnya itu tetap sama, tapi casingnya yang baru. Tadi sebelum ada kelas ini ada pertanyaan gitu ya. Nah, dengan kita gitu, apakah kita juga akan, loh, ya justru itu kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena kita sudah belajar dan kita ada Roh Kudus, fasilitas Roh Kudus. Ya. Lihatlah kesalahan-kesalahan manusia itu ya, sepanjang yang ditulis dalam Alkitab itu kan kadang-kadang, kok bisa ya? Awalnya baik, akhirnya masih jelek. Awalnya baik, akhirnya jelek. Ada awal, ya nanti kita akan lihat ya, minggu depan kita akan belajar lagi, saudara. Ada yang menarik lagi, saudara. Awalnya buruk, berakhirnya baik. Mari kita belajar di situ, saudara. Sejarah itu mampu mengingatkan DNA rohani kita, saudara. Identitas diri saudara dan saya itu. Ya. Itu saudara bisa diingatkan oleh sejarah. Sebagai bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan dikuduskan oleh darah Kristus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Kristus. Jadi saudara dan saya kalau belajar sejarah, saudara, sekali lagi jangan melakukan hal yang sama. Kita belajar Yotam, kita belajar Ahas, kita belajar Yoas, kita belajar Raja Usia, raja-raja yang ada ini, Amasya dan lain sebagainya. Itu supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Melalui belajar dari sejarah itu, Tuhan sudah bentangkan, Tuhan sudah bukakan. Ini loh, kalau kamu begini, akan begini. Kalau hidupmu begini, akan begini juga. Itu loh, Tuhan sudah bentangkan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mencari persamaan-persamaan, prinsip-prinsip yang pentingnya. Dan kita merayakan, saudara. Merayakan. Kalau saudara sudah belajar dari kita merayakan perbedaan yang Tuhan berikan. Saudara kalau belajar sejarah, saudara tidak akan terganggu dengan perbedaan. Tidak terganggu dengan perbedaan. Ya. Saya tidak mau terganggu, saudara, dengan perbedaan-perbedaan. Walaupun, ya, oke, kadang-kadang perbedaan itu tidak sederhana, saudara-saudara, perbedaannya. Tetapi makin saya belajar sejarah, makin mengerti gitu. Oh iya ya. Dulu tuh saya sangat-sangat, saudara, saya beberapa tahun terakhir ini saya makin melek, saudara, saya makin melek tentang kerajaan surga itu, saudara, kerajaan surga di dalam dunia ini, saudara. The prinsip kingdom of God itu saya makin menangkap. Dulu saya, saudara, kalau bukan kelompok daripada saya, kalau tidak sewarna dengan gereja saya anggap itu sudah gereja itu bidat, sesat, dan lain sebagainya. Layak dikutukin, layak itu ditimpa dengan api neraka, api belerang begitu. Hanya gereja saya saja yang tidak. Tapi setelah saya lihat, saudara, wih, saudara, kebusukan juga ada terjadi di dalam gereja yang saya ikuti. Dan saya melihat ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu di gereja-gereja yang tadinya saya anggap itu sebagai yang layak dihancurkan. Tidak bisa melihat keindahan dan keluasan hati itu tidak bisa terbuka. Dan sekarang saya makin melihat, wow,
makin indah, saudara. Saya melihat dari sejarah itu, belajar dari sejarah, munculnya kemunculan-kemunculan mereka itu. Jadi saudara, belajar sejarah itu juga memungkinkan saudara ya, ada keberanian sekaligus pengharapan yang muncul dalam kehidupan orang Kristen yang aktif dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara belajar sejarah, oh ini jatuh, ini tidak setia, ini tidak setia. Saya jangan sampai, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, berikan saya hatimu, berikan saya kekuatanmu, berikan saya rohmu, berikan saya firmanmu. Saudara-saudara, maka kita tidak mungkin melakukan kesalahan yang sama. Kita terus menantikan kedatangan Kristus. Saudara-saudara, saya baru ini bertemu dengan seorang hamba Tuhan, di mana aliran gerejanya itu sangat berbeda dengan aliran gereja yang saya ikuti. Tetapi saya melihat hamba Tuhan ini betul-betul rendah hati, betul-betul hatinya memiliki hati yang gembala, seorang gembala. Hatinya suci, murni, kudus sekali, saudara-saudara. Sehingga saya melihat, saya belajar banyak hal dari dia. Saya melihat Tuhan pimpin dia, jemaatnya diberkati luar biasa. Memang pengertian firman-Nya itu sederhana, tetapi dia tiap pagi, bangun pagi, doa pagi. Tiap pagi dia membangun mezbah dupa di hadapan Tuhan. Tiap pagi jam 5 selalu dia berdoa. Saya ini, saudara-saudara, saya jujur, saya tidak bisa setiap jam 5 bangun pagi. Saya kadang-kadang jam 4, saya kadang-kadang jam 3, saya kadang-kadang jam 6:30, kadang-kadang 8:30 baru bangun. Kadang-kadang saya berdoa suntuk sekali. Tapi kadang-kadang saya tidak berdoa, langsung melakukan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari. Tapi hamba Tuhan ini sederhana. Sederhana. Tapi tiap hari dia melututkan kakinya. Saya heran. Dari mana? Dan Tuhan tambahkan jumlah bilangan jemaatnya. Saya melihat, saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang cerdas sekali, yang pintar sekali, yang tajam sekali. Mulutnya itu tajam sekali. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan kadang-kadang menyakitkan sekali dalam khotbah-khotbahnya. Tetapi saudara-saudara, saya melihat ada kekeringan batin, kekosongan jiwanya. Saya melihat ada kekeringan. Dia memang mengerjakan banyak hal, tetapi kosong. Hidupnya banyak menjadi batu sandungan. Saya terus kadang-kadang berpikir, di mana? Kenapa? Belajar dari mana? Dari sejarah, saudara-saudara. Sejarah, saudara melihat orang-orang kudus oleh Tuhan. Saudara melihat orang-orang fasik yang melawan Tuhan. Saudara melihat orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara melihat orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Itu dari apa? Sejarah. Maka dalam hal ini ya saudara-saudara, Yotam itu menunjukkan perubahan dan kemajuan akibat mau belajar dari masa lalu. Dia bukan sekedar menelan pil pahitnya begitu ya saudara ya. Lalu ya sudahlah, papaku ini terkutuk, aku dari keturunan terkutuk gitu. Lalu dia ya sudahlah, asal-asalan tidak saudara. Dia belajar dari sejarah. Nah, menarik ya saudara-saudara ya, menarik ya. Beberapa minggu yang lalu itu Pak Guan ada sharingkan saya satu video TikTok lah ya saudara-saudara ya. Dan saya sebelumnya sudah pernah lihat di TikTok itu ada apa? Nggak tahu lah itu siapa ya. Saya nggak tahu, saya nggak follow juga, saya nggak perhatikan. Tetapi ada mengatakan ada pendeta yang sangat logis, yang sangat humanis. Pendeta ini mengatakan, kamu nggak perlu kasih persembahan kalau kamu membiarkan orang tuamu miskin. Kamu tidak perlu memberikan uang, membangun gereja kalau kamu tidak membangunkan orang tuanya. Lalu dalam komennya itu saudara yang TikTok, ini pendeta hebat, ini pendeta yang bagus. Saudara-saudara, waktu Pak Guan itu kirimin saya bilang, ya begitu loh. Saudara-saudara, manusia ini susah ya, nggak mau belajar di sejarah.
Pendeta ini mengatakan, ya sudah, nggak usah kasih uang persembahan, lebih baik kamu menolong orang tuamu itu loh. Kamu membangun gereja mewah, tapi kamu tidak membangun ke rumah bagi orang tuamu. Percuma katanya. Tunggu dulu, saudara-saudara. Kita juga belajar dari sejarah. Ada banyak juga orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ada banyak orang tua itu melakukan pelecehan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada orang-orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Dan kalau dia tidak punya rumah, dia tidak punya itu dan lain sebagainya, mungkin itu adalah akibat hukuman Tuhan atas dia yang tidak bertanggung jawab. Kita juga tidak bisa lalu mengatakan, tidak perlu bangun gereja, tidak perlu sumbang gereja. Yang utamakan orang tua itu dulu. Betul itu. Kalimat itu separuh kebenaran. Separuh kebenaran. Tetapi kalau orang tua kita adalah orang tua, ada orang tua yang tidak bertanggung jawab, ada cukup banyak. Saudara bisa belajar dalam sejarah. Mungkin saja saudara yang mengalami orang tuamu bukan orang tua yang baik. Saya punya sahabat, saudara-saudara, akhirnya dia terlibat dalam homoseksual. Dia akhirnya mengalami ketertarikan ke sesama jenis, KSJ. Mengapa? Karena dia melihat bapaknya itu keras sekali. Padahal bapak negara. Bapaknya keras sekali, tegas sekali, disiplin sekali. Mamanya sering dipukulin, mamanya sering dilakukan. Tapi mamanya begitu baik, mamanya begitu rendah hati, begitu setia, tidak mau melawan, dipukulin. Sehingga teman saya ini waktu dari kecil dia dekat sekali, dia simpati sekali, merasa kasihan sekali dengan mamanya. Akhirnya sifat feminismenya itu melekat pada dirinya. Saudara-saudara, setelah dia bertobat, dia jadi Kristen, dia mengembalikan dirinya untuk menjadi laki-laki. Dan dia menghormati bapaknya. Dia menghormati bapaknya. Mamanya sudah Tuhan panggil. Sekarang bapaknya sudah usia lanjut. Dia belajar mengampuni bapaknya. Saudara-saudara, sekali lagi ya, saudara belajar dari sejarah ya. Belajarlah dari sejarah. Jangan abai. Jangan abai. Maka kita melihat Yotam tidak abai. Yotam tidak abai. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita ambil dari Yotam adalah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara ya, bagian yang kedua, poin yang kedua, Yotam ini lebih berorientasikan pada pembangunan fisik daripada spiritualitas umat. Saudara, coba ya, dia cenderung ya, lebih kepada pembangunan fisik daripada spiritualitas. Tahu, mari kita lihat ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Saudara perhatikan di dalam 2 Tawarik 27 ayat yang ketiga. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Ini yang pertama. Lalu, dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Dia cuma membangun bait Tuhan, pintu gerbangnya, pintu gerbang Tuhan. Setelah itu dia tidak yang lain ya dia mengandalkan yang lain. Ya. Ini kok oke. Jadi dia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, tapi setelah itu dia lebih banyak pembangunan di tembok Ofel. Lalu saudara lihat ya ayat yang keempat, ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda, benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang lawan Raja Bani Amon dan mengalahkan. Ini bagus sekali, saudara. Bagus sekali. Tetapi jangan lupa di dalam ayat yang kedua, saudara, ada embel-embel. Bagian yang kedua, ayat yang kedua terakhir itu, saudara. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang rusak. Dia membangun kota, saudara-saudara, bagus. Dia membangun pintu gerbang bait Tuhan itu tinggi, bagus sekali. Cuman hanya secuil saja. Tetapi dia mengerahkan, mengkonsentrasikan kepada tembok Ofel. Itu satu tembok yang penting sekali di dalam pertahanan
untuk menahan Bani Amon, Bani yang lain menyerang masuk di dalam kota Yerusalem. Dia membangun kota-kota, bangun itu, benteng-benteng, menara-menara pengawasan, saudara-saudara. Ini menara benteng itu satu pertahanan. Dia bagus sekali dia, saudara, mempersiapkan diri untuk berperang. Tetapi, saudara-saudara, sekali lagi sayangnya, masih saja melakukan hal yang merusak. Para pemimpinnya yang korup, nabi-nabi palsu bertumbuh, banyak para imam yang fasik, pedagang yang tidak jujur, hakim yang terkena suap. Loh, saudara, Sundoro, kamu ngomong begitu dasarnya apa? Dasarnya apa? Tadi kita tidak baca. Betul, kita tidak baca. Tapi info, tadi sudah di awal saya sebutkan, Yotam itu hidup di zaman 3 menteri yang sama, nabi yang sama. Yaitu apa? Hosea, Yesaya, dan Mika. Lalu Mika, saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Mika, saudara akan menemukan data, saudara-saudara. Mika, saudara, di dalam pasal 1 ayat 8 sampai 16, pasal 1 Mika ayat 8 sampai 11, kebinasaan Yehuda dinubuatkan. Lalu di dalam pasal 2, nah di sini saudara akan menemukan pasal 2 ayat 1 sampai 11, daftar dosa-dosa yang dilakukan umat Allah pada zaman Raja Yotam. Apa itu? Korup, nabi palsu bertumbuh, banyak para imam yang fasik, pedagang yang nggak jujur, hakim yang disuap. Di sini saudara akan menemukan pasal 2 ayat 11. Lalu saudara menemukan lagi pasal 3 ayat 1 sampai 12 di dalam Mika, daftar dosa-dosa para pemimpin umat Allah. Jadi dia membangun kota, membangun benteng, pembangunannya luar biasa, tetapi tidak membangun spiritualitasnya umat. Dia tidak membangun spiritualitas umat. Tentu, saudara-saudara, sekali lagi, ini tidak menjadi kesan sepenuhnya Yotam. Tetapi sebagai raja, dia bisa saja lebih menekankan tentang bait Allah. Penetapan peraturan Musa. Mendorong umat untuk merobohkan bukit-bukit pengorbanan kepada berhala. Dia punya otoritas itu. Dia punya wewenang itu. Nah, ini menjadi gambaran bahwa pengharapan dan pertahanan dalam hidup dia seharusnya berpusat kepada Allah. Daripada hal-hal yang sifatnya jasmania. Lebih kepada persoalan kerajaan surga daripada soal makan dan minum. Keamanan yang semu. Benteng-benteng, kota-kota. Tapi masih korup. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan lingkungan masyarakat kita? Bagaimana dengan perusahaan kita? Apakah yang menjadi orientasi pembangunan yang kita kerjakan? Kita ngejarnya hanya cuan, untung. Tetapi kita lemah, kita sedikit sekali menekankan spiritualitas di dalam keluarga kita. Berapa banyak kita mengajak PA kepada keluarga kita? Berapa banyak kita mengajak diskusi tentang Alkitab di dalam keluarga kita? Tapi berapa banyak kita mengarahkan keluarga kita, anak-anak kita, untuk bagaimana mencapai keuntungan yang besar, karir yang melejit, pekerjaan yang besar, dan lain sebagainya. Berapa banyak porsi yang kita beri? Kita nggak cukup lah. Kita sama seperti Yotam. Tidak benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Mari saudara-saudara kita bangun spiritualitas kita itu dengan membangun relasi yang kuat berdasarkan pada pengajaran firman. Yang tidak melulu pada hal-hal yang sifatnya jasmani. Mari kita lihat di dalam Ulangan 17 yang tadi sudah dibuka oleh Pak Ben tadi. Ulangan 17, saudara-saudara, ayat 14 sampai 20. Turunkan Pak Ben di situ. Nah, saudara, inilah yang harus kita perhatikan ketika kelak menjadi seorang pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan. Inilah perintah yang raja harus lakukan. Inilah tugas raja-raja. Saudara-saudara, ini yang diceritakan di dalam Alkitab ya.
Janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Berarti boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, kalau dia sudah jadi raja, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk melakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar ia lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ini loh saudara-saudara. Maka kalau saudara dan saya menjadi pemimpin, saudara, dan saya menjadi, ya katakanlah diberkati, ya, saudara. Harusnya saudara makin rohani. Harusnya saudara makin, spiritualitas saudara makin baik, makin dewasa. Pemimpin bangsa-bangsa lain itu sebagai, pemimpin itu dipilihkan untuk menegakkan keadilan. Keadilan Tuhan. Dia itu hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan. Karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil harusnya berisi muatan keselamatan akan kasih Allah. Dan orientasi kepada firman mengatasi perhatian kepada kepentingan orang banyak, umat. Bukan kepada kepentingan dirinya. Nah, kalau kita lihat Yotam itu dia membangun, ya, tapi ya dia lebih membangun satu kepentingan yang sifatnya jasmani. Pengharapannya kepada kuda, pengharapannya kepada kota-kota benteng, menara itu. Pengharapan itu kota benteng kita adalah Tuhan. Perhatian pemimpin harus bagaimana ia menjadi alat Tuhan, itu yang penting. Bagaimana kita dipakai oleh Tuhan, kita menjadi alat Tuhan. Penyelamat bangsa. Kekuasaan. Ya, kekuasaan itu penting, tentu. Otoritas itu penting, kita perlu. Tetapi kekuasaan tanpa keadilan adalah pemerintah yang lalim. Keadilan tanpa kekuasaan adalah pemerintahan yang idealis. Idealistis. Hanya ide saja, tidak ada yang raja tidak boleh mempunyai banyak kuda, istri, emas, serta perak. Tadi kita sudah baca. Ayat 16, ayat 17. Kuda pada masa itu menjadi bukti kekuatan seseorang. Sedangkan istri itu dapat menunjuk kepada kekuasaan yang menyangkut kepada apa? Faktor politik, daerah kekuasaan. Karena dulu itu orang menikah itu untuk memperluas daerah kekuasaannya. Dia bersifat politis. Nah, supaya dia ditaklukkan perang, lalu supaya damai, kasih anaknya sebagai istrinya. Emas dan perak adalah ukuran tingkat kekayaan seseorang sampai hari ini. Jadi ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan, yang diingatkan kepada kita, jangan terlalu banyak. Jangan akhirnya itu nanti membutakan kita, membuat kita tinggi hati, membuat kita akan menyeleweng. Kalau ada raja-raja yang mengandalkan ini semua, dia berarti mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia akan mudah menyimpang, dia akan membuat umat Tuhan itu kembali kepada pembuatan, kembali kepada Mesir. Padahal tadi sudah dibilang, jangan sampai diajak kembali. Dia harus memiliki salinan kitab suci, hukum Taurat itu. Artinya, inilah yang mengajarkan orang takut akan Tuhan. Belajar dari sejarah penebusan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, sehingga kita tidak menyeleweng, tidak gagal, tidak jatuh, tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan tidak melarang, saudara ya, bila seorang raja itu memiliki kekayaan
tidak larang. Tuhan tidak larang saudara memiliki kekayaan dan segalanya. Tetapi saudara dan saya perlu belajar di dalam Alkitab ini, perlu belajar dari sejarah. Harta dan istri dapat memalingkan hati seseorang. Dapat menggelapkan, bahkan menyelewengkan hati seseorang dari kebenaran Allah. Kita nanti belajar, sudah belajar ya sebetulnya. Salomo itu istrinya banyak. Kita belajar kemarin Amasya sudah kaya, lupa. Kita belajar kepada Usia, sudah kaya, lupa. Saudara. Tetapi dia tidak menekankan hukum Tuhan, tidak menetapkan peraturan-peraturan Tuhan. Memiliki kesempatan untuk memimpin adalah itu satu sangat istimewa, saudara. Hak yang istimewa, saudara bisa menjadi pemimpin, saudara bisa memimpin rakyat. Tetapi bagaimana saudara pimpin itu mengarahkan hati umat itu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ya, kalau saudara jadi pemimpin, saudara diberkati Tuhan, saudara mendapatkan kelimpahan, harusnya membuat spiritualitas saudara makin kokoh, makin kuat, makin teguh. Demikian juga kalau saudara memilih seorang pemimpin ya, pilihlah seseorang yang rendah hati, yang mengutamakan Tuhan, saudara, yang mengutamakan Tuhan. Mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi. Yotam begitu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, peduli dengan keamanan, membangun pertahanan-pertahanan kota, dan dia pun mempersiapkan diri untuk berperang membangun menara-menara. Hanya sayang, ayat yang kedua tidak bisa dihilangi. Rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, izinkan saya menutup kelas kita pada malam hari. Kita memang tidak bisa menyalahkan Yotam kalau kita baca. Sebab mungkin saja ia pernah berusaha melakukan pembaruan, tetapi rakyat berkeras hati dan tidak mau bertobat. Mungkin. Ini menjadi catatan bagi kita. Bahwa bisa saja ya, orang yang kita bimbing itu tidak mengikuti teladan kita. Tidak mau mendengarkan nasihat kita. Namun jangan sampai ya, kita tawar hati, apalagi akhirnya mundur. Kita harus setia mendoakan mereka. Saya setiap kali membaca dan mempelajari hidup para raja-raja sepanjang sejarah BL ini, selalu menemukan, saudara, tak seorang pun yang sempurna, yang patut menjadi cerminan kita, kecuali Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah yang sempurna dan yang mulia. Nah, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab ya di dalam surat Wahyu ya. Malam hari ini. Surat Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal yang pertama, saudara. Ayat yang keempat dan sampai ayat yang keenam, demikian bunyi firman Tuhan. Dari jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada, Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa, dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dialah raja yang setia, dialah saksi yang setia. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita, darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Yesuslah yang setia. Yesuslah pribadi yang taat. Dan ketaatannya itu membawa kita akhirnya kita dijadikan imam yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat pilihan Tuhan. Yang mewarisi janji kerajaan surga.
Saudara belajar dari sejarah, saudara akan melihat satu persatu gugur dan tidak setia. Tetapi ada satu pribadi yang juga di dalam sejarah, yang dia setia, dia taat sampai mati. Yesuslah. Yesuslah. Yesuslah yang taat. Dialah Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberikan kita makin setia dan makin taat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, mulai belajar dari Yotam dan mulai belajar dari firman Tuhan. Ialah kecenderungan hati kami yang sudah dilahirkan kembali, diperbalui oleh Roh-Mu yang kudus, boleh terus membawa kami mengarah kepada Kristus yang adalah kepala gereja kami. Mengarahkan hati kami, mempersiapkan hati kami, memikirkan kami dengan masa-masa, mempersiapkan lebih awal untuk menyambut kedatangan, sehingga kami tetap setia. Kami mau belajar taat setelah belajar sesi sebelumnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon kami. Amin. Saudara-saudara, saya sampaikan dulu pengumuman. Pengumuman ya saudara, minggu depan kita akan membahas Raja Ahaz ya. Raja Ahaz itu raja yang keji dan tidak setia. Nanti kita akan lihat Raja Ahaz, saudara akan lihat Raja Hizkia, saudara akan lihat Raja Manasye. Aduh, ini Manasye lebih lalim lagi, lebih fasik lagi, lebih kejam lagi saudara. Tapi besok kita akan belajar Raja Ahaz, keji dan tidak setia. Lalu saudara-saudara, saya masih membuka ya pintu kesempatan untuk saudara daftar mengikuti program pendengar ya saudara-saudara yang bersertifikat. Ada beberapa saudara-saudara sudah mengikuti, tetapi ada satu mata kuliah yang baru saya mengajar, yaitu Science and Technology. Science and Technology. Saya mendorong saudara-saudara untuk mengikuti, dan ini program pendengar dari STT Johannes Calvin, di mana saya mengajar. Ada filsafat, ya, itu tentang pengantar ya, pengenalan atau pengantar. Lalu kepemimpinan Kristen, terus ada Science and Technology. Ini ada biaya kontribusi 425.000 per mata kuliah per semester untuk 17 kali pertemuan. Ya. Jadi saudara bisa bayar cicil kalau saudara berminat atau saudara ingin ikut kelas ini. Lalu saudara-saudara, saya juga sampaikan untuk saudara-saudara yang mau berbagian untuk Alkitab, kami masih membuka pintu kesempatan. Kemarin kami ada bagikan 10 Alkitab lagi kepada jemaat Perintisan Pos PI di Mengwi yang dilayani oleh Pak Guru Injil Haji Jack. Ya. Lalu kami juga menerima juga keyboard ya, keyboard. Nah, keyboard ini saudara akhirnya double karena ada orang yang ambil bagian tapi tidak informasi, langsung kirim saja, main kirim, sehingga akhirnya keyboardnya double. Nah, kami mendoakan nanti mungkin ada pelayanan atau tempat pelayanan yang lain yang memerlukan keyboard, kita akan sumbangkan juga. Kami juga membuka pintu pelayanan untuk mendukung hamba Tuhan lewat sepeda motor maupun biaya hidup ya saudara per bulannya. Portable speaker kita masih terus dan beasiswa. Lalu saudara-saudara bisa mengikuti program-program kami yang lain di podcast ataupun di YouTube ya, di alamat pelayanan Garam tadi. Saudara-saudara, jika diberkati melalui pelayanan ini, saya mendorong saudara untuk mengajak, mengundang, melibatkan banyak orang lagi supaya bisa sama-sama diberkati, sama-sama belajar melalui kelas Big Online ini. Jadi saudara bisa teruskan informasi ini supaya lebih banyak lagi orang berkati. Dan kalau saudara tergerak memberikan persembahan, saudara bisa salurkan di gereja di mana saudara Tuhan tempatkan, atau kalau saudara mau salurkan kepada kami, mungkin nomor saya dan nomor bendahara, kami akan bagikan nomornya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan pimpin. Dan ya, bersyukur, harap kita bisa mengikuti kembali untuk kelas minggu depan. Mari kita tutup di dalam doa. Ini ada
Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk perenungan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menuntun kami sehingga kami tidak melakukan kekeliruan, kesalahan yang sama seperti hamba-hamba Tuhan, seperti raja-raja, orang-orang yang Tuhan sudah dalam sejarah. Dan kiranya Tuhan terus menuntun kami masuk di dalam kebenaran Tuhan yang utuh, makin lama makin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memakai kami. Berkati pertemuan kami minggu depan, berkati setiap kami, pekerjaan kami, usaha, kepemimpinan kami, dan pelayanan, dan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Berkati keluar masuknya, apa yang mereka doakan, kiranya Tuhan pakai menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kami kembalikan kepada Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi selamat malam.